Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh setiap kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang sangat kaya ragamnya. Pada kondisi saat ini, kebudayaan mulai ditinggalkan. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, cenderung malu akan kebudayaan yang sebenarnya sebagai jati diri sebuah bangsa. Budaya Korean Pop menjadi fenomena di negara Indonesia. Budaya pop Korea tidak hanya merupakan genre musik yang unik dan menarik, tetapi juga merupakan fenomena budaya yang mempengaruhi gaya hidup remaja, termasuk terhadap gaya berpakaian Islam. Selain itu, budaya Korean Pop juga memunculkan komunitas-komunitas yang dibentuk oleh para penggemar. Faktor-faktor penyebab masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang pertama itu faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan dapat terwujud dalam bentuk penemuan unsur kebudayaan baru. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, masyarakat mulai mengenal hak milik seorang atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, atau adanya sistem bagi hasil. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Hal ini dapat mendorong terjadinya perubahan besar mulai dari bentuk negara, lembaga masyarakat, sampai pada keluarga yang mendiami negara tersebut. Yang ketiga, lifestyle yang berkiblat pada gaya orang barat. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang meniru gaya hidup atau lifestyle orang-orang bule atau lebih berkiblat ke barat-baratan, yakni melakukan seks bebas, berpakaian mini, gaya hidup bebas tanpa ikatan atau biasa sering kita sebut dengan kumpul kebo. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi sempat kita bahas di atas bahwa pemanfaatan teknologi yang salah dapat mempermudah arus budaya asingnya negatif yang masuk seperti internet. Sekarang ini internet banyak disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti ada situs porno, melakukan hal-hal penipuan dan lain-lain. Yang kedua itu faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat meliputi hal berikut. Yang pertama, bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, dan banjir. Perubahan karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya. Yang kedua, peperangan dengan negara lain juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor yang ketiga itu dampak yang ditimbulkan dari masuknya budaya asing di Indonesia. Masuknya budaya asing di Indonesia salah satunya disebabkan karena adanya krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Yang berikutnya, cara mengatasi dampak negatif dari masuknya budaya asing ke Indonesia. Untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya untuk membentangi kalangan remaja dari pengaruh negatif, diperlukan pelibatan semua pihak terutama pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat seperti para ulama, budayawan, dan keterlibatan orang tua di rumah. Setelah melakukan wawancara kepada informan ini, ditemukan penyebab pengaruh masuknya budaya berpakaian barat terhadap remaja zaman sekarang. Peneliti menemukan bahwa penyebabnya kurangnya perhatian dari orang tua dan juga pengaruh medsos yang sangat cepat di kalangan remaja sekarang ini.
Bukan hanya remaja yang cepat terpengaruh dengan budaya barat ini, tetapi anak-anak di bawah umur juga sudah terpengaruh dengan budaya barat ini. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar juga pengaruh budaya terhadap lingkungan sekitar kita. Dulu jika ada pasangan yang melakukan zina, langsung dihukum, berbeda dengan zaman sekarang. Hal seperti ini sudah biasa mereka lakukan. Zaman sekarang juga gaya pacarannya sudah mulai mengikuti gaya pacaran orang-orang barat maupun Korea. Hallyu atau biasa kita kenal dengan Korean Fever mulai merajalela di Indonesia. Salah satu akibat demam Korea tersebut, musik K-pop yang saat ini menjadi favorit masyarakat Indonesia. Musik K-pop sekarang ini sedang mendunia, tidak hanya di Indonesia. Hampir semua remaja mengenal musik K-pop. Musiknya yang khas, gaya para personilnya yang unik, serta wajahnya yang menarik mampu menjadi perhatian remaja Indonesia seperti Girls' Generation, Super Junior, Big Bang, BTS, SHINee, EXO, Twice, NCT maupun WIFI, dan masih banyak lagi. Para girl band dan boy band ini mampu menghipnotis remaja Indonesia untuk menjadi fans mereka. Terkadang para remaja membeli berbagai aksesoris yang mahal agar bisa menyerupai idol mereka. Bahkan ada pula yang fanatik hingga mereka tidak rela kalau idolnya mempunyai pacar karena mereka lebih suka melihat idolnya menyukai sesama jenis daripada dengan lawan jenis. Bukan hanya musik K-pop saja yang para remaja Indonesia gemari, drama-drama Korea juga sudah menjadi favorit mereka. Sekarang ini drama-drama Korea banyak ditayangkan oleh stasiun televisi Indonesia. Cerita kebanyakan tentang kehidupan percintaan, banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Bukan hanya remaja, orang dewasa juga menyukainya, terutama ibu rumah tangga. Dengan banyaknya drama-drama Korea yang ditayangkan di televisi Indonesia, membawa dampak bagi gaya hidup masyarakat Indonesia. So far with him, I go boo. He said you look crazy, thank you, baby. I'll eat all to you. Me all messed up. His love is my favorite, but you plus me sadly can be dangerous. Lucky me, lucky you. Go get what's my rely. So what? Selain itu, masuknya kebudayaan Korea juga di Indonesia juga dapat memberikan dampak negatif, antara lain lunturnya nilai kebudayaan Indonesia. Demam Korea yang sedang terjadi di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena hampir semua gaya hidup di Indonesia sudah meniru kebudayaan Korea. Aliran musik masyarakat Indonesia sudah berganti menjadi aliran musik Korea dengan ciri khas boy band dan girl band. Agar perkembangan kebudayaan Indonesia tidak luntur, maka sebaiknya para remaja Indonesia juga turut mengembangkan kebudayaan mereka sendiri. Mereka harus bangga dengan yang mereka miliki sendiri. Jangan hanya membanggakan kebudayaan orang lain atau bahkan melakukan peniruan.